Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyudi dengan akhiran NIM 127 kelas 23D. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis efektivitas filter pasif LC dan hybrid dalam mengurangi distorsi harmonik pada jaringan distribusi. Kualitas daya listrik merupakan aspek penting dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan energi listrik, kualitas daya menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan utama yang mengganggu kualitas daya adalah harmonik, yaitu fenomena gelombang arus atau tegangan dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar yang terjadi akibat komponen non-linear pada beban. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang, kualitas daya listrik yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada peralatan, kerusakan komponen, hingga gangguan pada kontinuitas penyediaan energi listrik. Harmonik menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu ditangani. Lalu tujuan penelitian, menganalisis dapat harmonik pada kualitas daya listrik, mengkaji prinsip kerja filter pasif LC, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi desain filter yang optimal. Lalu, manfaat penelitian, memberikan wawasan mengenai permasalahan harmonik, solusi praktis dalam mitigasi harmonik, dan menambah literatur ilmiah mengenai mitigasi harmonik pada sistem tenaga listrik. Yang berikutnya, definisi dan sumber harmonik. Definisi harmonik. Harmonik adalah komponen sinyal listrik yang frekuensinya merupakan kelipatan dari frekuensi dasar sistem tenaga, biasanya 50 Hz atau 60 Hz. Harmonik muncul akibat adanya distorsi pada bentuk gelombang tegangan atau arus yang umumnya disebabkan oleh perangkat listrik non-linear. Sumber-sumber harmonik. Sumber-sumber harmonik antara lain adalah peralatan elektronika daya, inverter, UPS dan konverter, peralatan rumah tangga, televisi, komputer dan mesin cuci, motor listrik dengan drive frekuensi variabel atau VFD, pembangkit listrik tenaga surya, inverter pada sistem fotovoltaik, dan furnace arus balik. Lalu, dampak harmonik pada kualitas daya. Yang pertama adalah overheating transformator. Distorsi arus meningkatkan rugi-rugi tembaga pada transformator, menyebabkan pemanasan berlebih yang dapat memperpendek umur peralatan. Distorsi gelombang tegangan menyebabkan bentuk gelombang tidak murni sinusoidal yang dapat mengganggu operasi peralatan elektronik sensitif dan sistem kontrol. Rugi daya dan efisiensi menurun. Akibat terjadinya distorsi arus dan tegangan, efisiensi sistem tenaga listrik menurun dan rugi-rugi daya meningkat secara signifikan. Lalu yang terakhir adalah resonansi pada jaringan listrik, terutama jika terdapat kombinasi kapasitansi dan induktansi yang dapat memperbesar amplitude harmonik tertentu. Yang selanjutnya adalah parameter dan metode analisis harmonik. Ya, di sini ada 4. Yang pertama adalah total harmonic distortion, THD, persentase distorsi harmonik terhadap sinyal dasar, parameter utama dalam menilai kualitas daya. Faktor Q digunakan untuk menentukan kapasitas transformator dalam menangani harmonik. Individual harmonic distortion, IHD, distorsi pada masing-masing frekuensi harmonik, penting untuk identifikasi sumber harmonik spesifik. Dan yang terakhir adalah distorsi tegangan, THDV, dan arus THDI, parameter penting dalam menilai kualitas daya pada sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah metode pengukuran harmonik. Yang pertama adalah metode langsung. Pengukuran dilakukan secara langsung pada jaringan tenaga listrik menggunakan alat ukur seperti power analyzer, harmonic analyzer, dan osiloskop. Yang kedua adalah metode tidak langsung, yaitu menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memprediksi munculnya harmonik pada kondisi tertentu. Lalu ada Fast Fourier Transformer, FFT, metode umum dalam PQE untuk memisahkan komponen frekuensi dari sinyal, mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dan yang terakhir adalah Wavelet Transform, digunakan untuk mendeteksi harmonik secara real-time dan mengidentifikasi komponen harmonik dengan resolusi waktu dan frekuensi yang lebih baik. Selanjutnya adalah teknik mitigasi harmonik. Selanjutnya adalah teknik mitigasi harmonik. Filter dibagi menjadi 3, yaitu filter hybrid, kombinasi filter pasif dan aktif, filter aktif menghasilkan arus kompensasi, dan filter pasif LC, kombinasi induktor dan kapasitor. Filter pasif LC merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk mereduksi harmonik pada frekuensi tertentu.
Filter ini dirancang untuk mengurangi komponen harmonik spesifik melalui kombinasi induktor L dan kapasitor C. Prinsip kerjanya dapat dibedakan menjadi filter seri yang menekan harmonik pada frekuensi tertentu dan filter paralel, shunt filter yang mengalirkan harmonik ke jalur ground. Filter ini aktif lebih fleksibel namun lebih mahal, sementara filter hybrid menggabungkan keunggulan keduanya dengan biaya yang moderat. Selanjutnya, prinsip kerja filter pasif LC. Yang pertama adalah identifikasi frekuensi harmonik, menentukan frekuensi harmonik yang akan direduksi, lalu penghitungan nilai LC, menentukan nilai induktasi dan kapasitansi, dan memasang filter pada titik yang tepat. Persamaan resonansi pada filter LC dapat ditulis sebagai FR sama dengan 1/2 Pi akar LC, di mana L adalah induktansi dan C adalah kapasitansi, dan FR adalah frekuensi resonansi. Filter pasif LC dirancang agar frekuensi resonansinya sama dengan frekuensi harmonik yang ingin direduksi. Jenis-jenis filter pasif LC meliputi filter seri tunggal untuk satu frekuensi harmonik tertentu, filter multi-tone untuk beberapa frekuensi harmonik secara bersamaan, dan high pass filter untuk mengurangi harmonik dengan orde tinggi. Berikut adalah simulasi pengurangan THD dengan filter LC. Nah, dapat dilihat di sini. Ini adalah THD arus persen, dan ini adalah THD tegangan. Ini yang tanpa filter, ini dengan filter LC, dan ini adalah filter hybrid. Nah, studi kasus dilakukan pada jaringan distribusi dengan beban non-linear berupa inverter dan pengendali daya. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB atau Simulink dan ETAP. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan filter pasif LC secara signifikan mengurangi distorsi harmonik pada jaringan distribusi. Pada kondisi tanpa filter, THD mencapai 25% pada arus dan 18% pada tegangan, menyebabkan panas berlebih pada transformator. Setelah pemasangan filter LC, THD turun menjadi 6% pada arus dan 4% pada tegangan, meningkatkan kualitas daya secara signifikan. Ya, ini adalah perbandingan efektivitas teknik mitigasi. Di sini adalah teknik, biaya, fleksibilitas, efektivitas, dan kompleksitas. Untuk filter pasif LC seperti ini, biayanya cenderung lebih rendah daripada filter aktif, hybrid, dan statcom. Lalu fleksibilitasnya juga dapat dilihat. Untuk efektivitasnya sedang seperti statcom, dan kompleksitasnya tergolong rendah. Efektivitas teknik mitigasi harmonik dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria seperti biaya implementasi, fleksibilitas, efektivitas pengurangan THD, dan kompleksitas perawatan. Filter pasif LC memiliki biaya rendah dan efektif untuk harmonik order rendah, namun tidak fleksibel pada perubahan beban. Filter aktif memiliki biaya tinggi, fleksibel pada perubahan harmonik, dan efektif pada berbagai frekuensi. Filter hybrid menggabungkan efisiensi dan fleksibilitas dengan biaya moderat, cocok untuk jaringan dinamis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi filter pasif LC dan filter aktif hybrid merupakan solusi terbaik pada jaringan dengan beban dinamis yang kompleks. Berikut adalah studi kasus filter hybrid pada beban variabel. Nah, di sini dapat dilihat 22% THD awal tanpa filter pada jaringan dengan beban variabel, 8% THD dengan filter LC setelah pemasangan filter pasif LC, dan 2,5% THD dengan filter hybrid setelah penambahan filter aktif. Pada jaringan distribusi dengan beban variabel pemasangan filter hybrid, kombinasi LC dan aktif menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan filter pasif LC. Pada skenario tanpa filter, THD harus mencapai 22%. Setelah pemasangan filter pasif LC, THD turun menjadi 8%. Ketika ditambah dengan filter aktif, THD lebih lanjut turun hingga 2,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara filter pasif dan aktif dapat menghasilkan kualitas daya yang lebih stabil pada jaringan dengan beban yang berubah-ubah secara dinamis. Selanjutnya adalah implementasi filter pada jaringan distribusi. Yang pertama adalah jaringan tegangan menengah. Pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV, pemasangan filter pasif LC dilakukan pada kartu induk, utama untuk mereduksi harmonik yang timbul akibat beban non-linear dari pabrik industri. Lalu, jaringan tegangan rendah, implementasi filter hybrid dilakukan pada kartu
distribusi 400 volt dengan beban variatif, menurunkan THD tegangan dengan dari 12% menjadi 3% dan THD arus dari 18% menjadi 4%. Lalu yang terakhir, industri manufaktur. Pada pabrik manufaktur dengan beban non-linear berat, kombinasi filter pasif LC dan filter aktif menurunkan THD arus dari 28% menjadi 3%. Lalu optimasi desain filter pasif LC. Yang pertama, pemilihan kapasitansi dan induktansi. Nilai kapasitansi dan induktasi harus disesuaikan dengan frekuensi harmonik yang akan direduksi. Lalu analisa resonansi. Hindari kondisi resonansi yang dapat memperburuk distorsi harmonik pada frekuensi tertentu. Pemilihan topologi filter. Topologi filter seri atau paralel dipilih sesuai dengan karakteristik harmonik pada jaringan. Dan yang terakhir, pengaturan daya reaktif. Pastikan daya reaktif yang dihasilkan oleh filter tidak menyebabkan perubahan faktor daya yang signifikan. Agar filter pasif LC dapat bekerja secara optimal, beberapa parameter perlu diperhatikan dalam rancangan. Pemilihan nilai kapasitansi dan induktansi yang tepat sangat penting untuk menentukan frekuensi resonansi filter yang sesuai dengan frekuensi harmonik yang ingin direduksi. Topologi filter juga harus disesuaikan dengan karakteristik harmonik pada jaringan. Analisis resonansi perlu dilakukan untuk menghindari kondisi yang dapat distorsi harmonik pada frekuensi tertentu. Berikut adalah arah pengembangan teknologi filter. Yang pertama, filter berbasis kecerdasan buatan. Pengembangan teknologi filter aktif berbasis kecerdasan buatan atau AI diharap dapat mampu beradaptasi secara lebih responsif terhadap perubahan harmonik. Lalu, integrasi dengan IoT. Penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pemantauan kualitas daya dapat meningkatkan deteksi harmonik secara dini dan memungkinkan tindakan koreksi yang lebih cepat. Lalu yang terakhir adalah algoritma kontrol adaptif. Algoritma kontrol berbasis pembelajaran mesin dapat meningkatkan akurasi kompensasi harmonik pada berbagai kondisi beban. Kedepannya, pengembangan teknologi filter harmonik akan semakin terintegrasi dengan sistem cerdas dan IoT. Hal ini akan memungkinkan pemantauan dan pengendalian harmonik secara real-time dengan tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap perubahan beban dan karakteristik jaringan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Efektivitas filter LC. Filter pasif LC efektif dalam mereduksi harmonik order rendah pada sistem dengan beban tetap, menurunkan THD arus dari 25% menjadi 6% dan THD tegangan dari 18% menjadi 4%. Lalu keunggulan filter hybrid. Kombinasi filter pasif dan aktif hybrid memberikan hasil optimal dengan biaya moderat, mampu menurunkan THD dengan hingga 22,5% pada beban dinamis. Dan rekomendasi implementasi pada sistem dengan beban tetap, gunakan filter pasif LC. Pada sistem dengan beban variatif, kombinasikan filter pasif dengan filter aktif atau hybrid untuk efektivitas optimal. Harmonik pada sistem tenaga listrik merupakan tantangan besar dalam menjaga kualitas daya. Penggunaan filter pasif LC efektif dalam meningkatkan kualitas daya pada sistem dengan beban tetap dan harmonik order rendah. Namun pada sistem dengan beban dinamis, teknik mitigasi menggunakan filter aktif atau hybrid lebih disarankan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan algoritma kontrol pada filter aktif berbasis kecerdasan buatan atau AI agar mampu beradaptasi secara lebih responsif terhadap perubahan harmonik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.